Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosikin. Di sini kita akan masuk ke silabus 4. Di silabus keempat kali ini kita akan membahas tentang machine learning. Jadi untuk mempersingkat waktu, kiranya saya langsung mulai aja. Yang pertama ada apa itu machine learning. Machine learning adalah bidang studi di dalam ilmu komputer atau computer science dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan pengembangan sistem komputer yang mampu belajar dari pengalaman atau data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, komputer atau sistem yang digunakan akan belajar dari data input seperti gambar, teks, atau angka dengan menggunakan algoritma atau model statistik tertentu. Model ini akan mengenali pola dalam data dan mempelajari korelasinya atau hubungannya sehingga dapat membuat prediksi atau keputusan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada kenapa machine learning itu hype atau populer. Machine learning menjadi hype karena kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan dengan cara konvensional. Meskipun begitu, machine learning juga memiliki tantangan dan kendala yang perlu diatasi, seperti membutuhkan data yang berkualitas, menentukan model yang tepat, dan menjaga keamanan data. Selanjutnya ada cara kerja machine learning. Di sini saya punya sebuah ilustrasi yang menggambarkan without machine learning atau tidak dengan machine learning. Semisal di sini kita mau memindahkan kecerdasan dari seorang expert dokter. Yang pertama harus kita lakukan adalah mendatangkan expertnya terlebih dahulu. Lalu kita tanya-tanya dokternya, dok kalau kondisinya ini tuh maka dia didiagnosa apa gitu dan sebagainya. Dan itu setelah kita wawancara kita diprogram secara eksplisit. Programnya if ini maka ini dan sebagainya. Itu akan sangat panjang dan sangat ribet gitu ya. Nah, dari diprogram secara eksplisit, dia akan menjadi rules atau aturan-aturan dalam bahasa pemrograman. Nah, rules ini kita bisa manfaatkan, kita bisa masukkan input masuk ke dalam rules, dia akan diproses di rulesnya. Oh, berarti dia ini, dan dia akan mengeluarkan outputnya. Oh, berarti outputnya dia didiagnosa sebagai penyakit A, semisal. Nah, itu tidak menggunakan machine learning. Nah, kalau menggunakan machine learning, kita sesimpel nyiapin data, tapi datanya juga harus berkualitas dan bersih gitu ya. Yang pertama ada collection of data. Dari collection of data atau kumpulan data kita yang udah di-collect, kita masukkan ke mesin dan mesinnya itu akan menemukan patternnya atau polanya tersendiri tanpa perlu diprogram secara eksplisit atau tanpa perlu kita program mandiri gitu. Dari menemukan pola, dia akan menjadi rules kayak yang tadi atau aturan-aturan. Nah, aturan ini kita bisa manfaatkan. Kita bisa masukkan input, lalu dia diproses sama rulesnya dan akan menghasilkan output yang kita inginkan. Misal jika suhunya segini, maka dia didiagnosa apa, demam atau apa dan sebagainya gitu. Itu menggunakan machine learning. Kita nggak perlu mendatangkan expert, kita nggak perlu wawancara dan sebagainya. Kita cuma perlu menyediakan data yang berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis machine learning. Machine learning memiliki 3 jenis utama. Yang pertama ada supervised learning yang menggunakan data yang sudah dilabeli. Contoh aplikasi dari supervised learning, semisal kita mau ngeprediksi harga saham, prediksi harga rumah, mengklasifikasikan penyakit dan sebagainya. Lalu ada unsupervised learning yang menggunakan data yang tidak dilabeli. Contoh aplikasinya kayak dimensionality reduction, clustering, kita mau mengelompokkan customer kita menjadi beberapa kelompok atau cluster. Nah, itu unsupervised learning. Dan yang terakhir ada reinforcement learning yang belajar melalui trial and error. Ini biasanya inikan di game ya, kayak semisal AlphaGo sama game catur, itu biasanya pakai reinforcement learning, dimana si AlphaGo sama catur bisa mengalahkan seorang grandmaster dunia. Itu menggunakan teknologi AI yang di dalamnya menggunakan reinforcement learning. Ada juga jenis lainnya seperti deep learning yang digunakan untuk memproses data yang kompleks dan semi-supervised learning yang kombinasi antara supervised dan unsupervised. Nah, untuk silabus keempat kiranya segini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.